Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi berjumpa dengan Bu Elni pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar tematik tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, wa 'allimni ma yanfa'uni, wa zidni ilma. Amin. Baik teman-teman, selamat mempelajari pembelajaran kita pada video tematik berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bu Elni di pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia ya teman-teman. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara membaca sebuah teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita baca teks berikut ini. Warga di sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah di jalan selalu dibersihkan. Selain itu, mereka juga menanam pohon di tepi jalan. Pohon mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pohon menghasilkan oksigen. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Pohon juga dapat mengurangi polusi udara. Udara pun menjadi bersih. Pepohonan juga membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri. Oleh sebab itu, pohon sangat penting bagi kita. Teman-teman, barusan kita sudah membaca ya bersama-sama teksnya. Nah, di dalam teks tersebut kita mendapatkan beberapa informasi. Ada beberapa kata penting yang berhubungan dengan tempat umum. Ya, kira-kira apa sih katanya teman-teman? Ya, tadi Bu Elni sudah menemukan 4 kata di dalam teks tersebut ya. Yang pertama ada kata oksigen. Apa sih arti dari kata oksigen itu teman-teman? Ya, oksigen itu adalah gas yang dihirup ketika kita bernafas. Jadi kalau kita bernafas nih, yang kita hirup gasnya itu namanya oksigen. Nah, yang kedua apa ya? Nah, yang kedua ada kata asri. Apa sih itu asri? Asri itu adalah indah dan sedap dipandang oleh mata kita ya. Jadi sesuatu hal yang asri berarti yang indah dan sedap dipandang oleh mata. Nah, yang ketiga adalah kata trotoar. Ya, apa sih trotoar itu teman-teman? Mungkin teman-teman pernah mendengar ya kata trotoar. Nah, teman-teman, trotoar itu adalah tepian jalan besar tempat orang berjalan kaki. Biasanya ada di samping kanan kiri jalan raya seperti itu ya teman-teman. Nah, dan yang keempat yang terakhir adalah kata polusi. Apa sih itu polusi? Polusi itu artinya adalah pencemaran ya. Jadi polusi itu biasanya berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, nah asap bakaran. Nah, seperti itu ya, itu namanya polusi atau artinya pencemaran. Nah, oke teman-teman, sudah ada 4 kata yang berhubungan dengan tempat umum. Teman-teman, setelah tadi di teks pertama kita sudah menemukan kata-kata yang berhubungan dengan tempat umum. Nah, sekarang Bu Elni punya teks yang kedua nih. Yuk kita baca bersama-sama teksnya. Nina membantu ayah menyapu jalan di depan rumah. Daun-daun kering disapu, sampah dikumpulkan lalu dibuang ke tempatnya. Jalan tampak bersih, rumput dan tanaman tumbuh dengan rapi. Tidak semua jalanan bersih dan sehat. Ada jalan yang tidak terawat. Banyak tumpukan sampah di tepi jalan. Baunya mengganggu pengguna jalan. Selokan di tepi jalan juga dipenuhi sampah. Jika hujan turun, air dapat meluap ke jalan. Jalanan tidak dapat digunakan dengan nyaman. Teman-teman sudah baca kan barusan teksnya? Nah, di dalam teks tersebut ada informasi nih. Tentang apa ya teman-teman? Ya, tentang apa sih perbedaan antara jalan yang terawat dan tidak terawat. Nah, teman-teman tahu nggak nih perbedaannya apa jalan yang terawat dan tidak terawat?
Coba kita bedakan ya antara jalan yang terawat dan tidak terawat. Kalau misalkan jalan terawat itu adalah jalanan yang memang selalu dibersihkan. Jadi penampilannya atau tampaknya asri. Tadi asri ya, kita sudah mempelajari ya, apa sih asri itu? Indah dan sedap dipandang oleh mata. Jadi kalau jalanan yang terawat itu bersih, asri, tidak ada sampah, tidak ada rumput liar. Jadi indah dipandang mata. Nah, sedangkan kalau misalkan jalanan tidak terawat, apa sih kondisinya seperti apa ya teman-teman kira-kira? Ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, jalan tidak terawat itu biasanya dia tidak sering dibersihkan sehingga penampakannya atau terlihatnya oleh kita ada sampah berserakat, ada rumput liar yang tidak terawat. Ya, itu ciri-ciri jalanan yang tidak terawat. Jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan antara jalanan yang terawat dan tidak terawat. Nah, sekarang Bu Guru mau minta kepada teman-teman membuat laporan pengamatan sederhana. Nah, objek pengamatannya atau hal yang diamatinya adalah jalanan di sekitar rumah teman-teman. Ya, di depan rumah teman-teman pasti ada jalanan kan? Nah, sekarang teman-teman coba buat laporan pengamatan sederhana tentang kondisi jalan yang berada di sekitar rumah teman-teman. Teman-teman sudah mempelajari kan bagaimana cara membuat laporan pengamatan sederhana yang sudah diajarkan oleh Bu Guru sebelum-sebelumnya ya. Teman-teman jangan lupa di situ dicantumkan nama pengamat, waktu pengamatan, hal yang diamati, dan hasil pengamatannya apa. Nah, selamat mencoba teman-teman. Dilanjutkan ya teman-teman pada pembelajaran SBDP. Hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat hiasan dari bahan alam. Yuk, mari sama-sama kita simak video berikut ini.
Kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar menghitung sisi, titik sudut, dan rusuk dari bangun ruang. Nah, kemarin Bu Elmi sudah menjelaskan kalau rusuk sama saja dengan ruas garis. Nah, teman-teman, di sini Ibu memiliki contoh bangun ruang yang berbentuk balok. Sekarang kita coba hitung bersama sisi, titik sudut, dan rusuknya ya teman-teman. Kita mulai menghitung sisinya dulu. Ada sisi bagian depan 1, sisi bagian belakang 2, sisi bagian atas 3, sisi bagian bawah 4, sisi bagian sebelah kanan 5, dan sisi bagian sebelah kiri 6. Jadi pada bangun ruang balok jumlah sisinya ada 6. Sekarang kita coba hitung titik sudutnya ya teman-teman. Titik sudut pertama, titik sudut kedua, titik sudut ketiga, titik sudut keempat, titik sudut kelima. Di bagian sebelah kiri belakang, lalu titik sudut ke-6, titik sudut ke-7, dan titik sudut ke-8. Jadi pada bangun ruang balok titik sudutnya ada 8. Sekarang kita hitung rusuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, jumlah rusuk pada bangun ruang balok ada 12. Sekarang teman-teman cara menghitungnya. Sekarang teman-teman bisa mencoba menghitung sisi, titik sudut, dan rusuk pada bangun ruang yang ada di buku tematik halaman 79. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan belajar tentang kerjasama dalam bermain atau kerjasama ketika berolahraga. Teman-teman juga bisa lihat di buku halaman 82. Nah, di situ anak-anak sedang berolahraga bersama. Mereka akan bermain permainan gerobak dorong. Nah, dalam permainan gerobak dorong ini diperlukan bekerja sama. Nah, agar dapat melakukan kerjasama dengan baik, ada beberapa sikap yang harus teman-teman lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah mau berjuang untuk kepentingan bersama. Yang kedua adalah mau saling membantu. Yang ketiga adalah mau menaati peraturan yang dibuat bersama. Dan yang terakhir adalah tidak bersikap mau menang sendiri. Apakah teman-teman punya pengalaman bekerja sama ketika berolahraga atau bermain? Coba teman-teman diskusikan dengan pendamping belajar teman-teman di rumah ya, agar tercipta kebersamaan dan persatuan. Alhamdulillah, hari ini tadi teman-teman sudah menyimak pembelajaran tematiknya ya. Nah, kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja ya? Coba kita ingat-ingat kembali. Tadi teman-teman sudah belajar tentang membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat, serta menemukan arti kata yang berhubungan dengan tempat umum. Selain itu, teman-teman sudah belajar membuat hiasan dari bahan alam. Teman-teman sudah belajar menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang membaca teks
dan menulis laporan pengamatan tentang lingkungan sekitar. Nah, terakhir teman-teman sudah belajar menceritakan pengalaman bekerja sama ketika berolahraga dan menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar dapat bekerja sama dengan baik ketika berolahraga. Mudah-mudahan teman-teman sudah lebih paham ya. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa bersama yuk. Isti'adah dan sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukan. Doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.